Saya Tasyana Mira Taufik dengan NPM 20216. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang pada blok hematologi dengan judul FKDB atau singkatan dari vitamin K deficiency bleeding. Pertama-tama kita akan membahas definisi terlebih dahulu. Secara garis besar, FKDB itu didefinisikan sebagai perdarahan yang terjadi pada neonatus atau bayi yang diakibatkan karena adanya kekurangan faktor koagulasi dependen vitamin K. Nah, faktor koagulasi yang termasuk itu adalah faktor 2, 7, 9, dan 10. Nah, kemudian FKDB tersebut ada klasifikasinya. Yang pertama ada klasifikasi early onset FKDB, kemudian ada klasik dan late onset FKDB. Dengan early onset FKDB ini terjadi selama 0 sampai 240 jam. Kemudian dengan penyebab ibu yang mengonsumsi obat-obatan seperti warfarin dan antikonvulsan. Kemudian perdarahan umumnya itu terjadi di superiostel, di lapisan superiostel tengkorak. Kemudian terdapat juga pada daerah intrakranial, kranial, intratorak, dan intraabdominal di bagian regio intraabdominal. Nah, pada klasik FKDB itu terjadi 2-7 hari dengan etiologi biasanya itu idiopatik. Kemudian terdapat juga penyebabnya karena ibu yang sedang mengonsumsi obat. Kemudian penyebabnya itu juga terjadi karena sedang menyusui. Nah, perdarahannya umumnya itu terjadi di saluran cerna, hidung, kemudian di tali pusar dan kulit, serta luka setelah sunat. Kemudian klasifikasi yang terakhir ada late onset FKDB dengan waktu 2-12 minggu, dimana penyebabnya itu karena adanya penyakit sekunder seperti sekunder yang mendasari seperti atresia biliar, fibrokistik, dan penyakit hati lainnya seperti kolestasis. Nah, penyakit kronik juga dapat disebabkan contohnya itu ada kronik diare, kemudian ada penyebabnya juga terdapat dikarenakan terapi pada antibiotik. Nah, pendarahan umumnya itu terjadi di daerah intrakranial, kulit, dan saluran gastrointestinal. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ada profil koagulasi, di mana profil koagulasinya ini kita melihat BT-nya itu normal. Kemudian PT-nya akan memanjang. Kemudian kita lihat APTT-nya juga. APTT-nya itu bisa normal atau bisa sedikit memanjang. Kemudian terdapat juga penurunan aktivitas faktor koagulasi. Dimana yang kita sebut faktor koagulasi yang mempengaruhi itu ada faktor 2, 7, kemudian ada 9 dan 10, dan terakhir ada faktor 10. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI kepala, di mana CT scan dan MRI kepala ini kita akan melihat mengevaluasi perdarahan pada intrakranial. Kemudian tata laksana dikonsumsi vitamin K1, pitonadion dengan 1-2
miligram intravaskular. Kemudian kita bisa berikan transfusi FFP 10-15 ml per kilogram berat badan pada perdarahan sedang ke berat. Kemudian kita untuk mencegah terjadinya FKDB ini, kita berikan vitamin K1 dengan 0,5 sampai 1 mg intramuskular ketika saat lahir. Kemudian ini referensi yang saya dapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.